Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan aku Iin dan masih di channel Dapur Alzema. Di video kali ini aku akan berbagi resep ke teman-teman semua gimana caranya membuat dimsum yang enak, lembut, dan tetap empuk walaupun dimsumnya sudah dingin. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 3 siung bawang putih yang masing-masing saya potong menjadi 2 seperti ini. Dan 2 batang daun bawang diiris tipis, ambil bagian hijaunya saja. Lalu sisihkan dulu. Setelah itu, panaskan sedikit minyak goreng. Tumis sebentar bawang putih dan daun bawang yang sudah diiris tadi. Ditumis sebentar aja ya, nggak perlu sampai daun bawangnya kering. Cukup sampai daun bawangnya layu aja dan bawang putihnya sudah harum. Lalu kita angkat. Tiriskan daun bawang dan bawang putih yang tadi, lalu sisihkan. Siapkan juga 400 gram daging ayam filet. Di sini aku menggunakan yang bagian pahanya aja. Kalau teman-teman mau pakai bagian dada, boleh. Tapi hasilnya nanti biasanya akan lebih lembut yang memakai bagian paha dibandingkan bagian dada. Masukkan juga 3 siung bawang putih yang sudah digoreng tadi, 1 butir putih telur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kecap ikan, 2 sendok teh saus tiram, dan 2 sendok teh minyak wijen. Nah, ini semua mau aku haluskan dulu. Dan seperti biasa, kalau aku menghaluskan daging-dagingan, selalu memakai chopper andalanku, Mitochiba. Nah, ini sudah aku haluskan sebentar. Lanjut, masukkan 2 sendok makan penuh tepung tapioka. Nah, takarannya seperti ini ya. 2 sendok penuh agak munjung, aku menggunakan merek Pak Tani. Lalu, aku chopper lagi, aku haluskan lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Lalu, pindahkan adonan daging yang sudah dihaluskan tadi ke dalam wadah yang agak besar. Masukkan daun bawang yang sudah digoreng tadi. Masukkan 1 buah wortel yang sudah diparut terlebih dahulu. Ini beratnya kira-kira 80-100 gram. Masukkan juga 100 gram labu siam yang sudah diparut juga terlebih dahulu. Penambahan labu siam ini tujuannya agar dimsum tetap empuk walaupun sudah dingin ketika dimakan. Oh ya, untuk pemakaian telur tadi, memang yang aku pakai hanya bagian putihnya aja ya teman-teman. Karena kalau pakai utuh bagian putih dan kuningnya, dimsum cenderung akan lebih padat, nggak moist, nggak lembut gitu ya pas digigit itu, menurut aku tuh begitu. Nah, ini sudah selesai, aku aduk semua, udah tercampur rata. Mau aku diamkan dulu sebentar biar daging dan bumbunya menyatu. Ini aku tutup dulu ya. Adonannya aku tutup biar nggak ada debu atau hewan-hewan yang masuk ke dalam mangkok. Nah, sambil nunggu dimsumnya siap, karena aku mau bikin dimsum isi keju, jadi aku siapkan dari sekarang aja ya kejunya. Ini mau aku potong-potong kejunya. Ini aku potong kotak-kotak kecil kejunya ya. Ini sebenarnya untuk potongan itu sesuai selera aja sih, sesuai selera teman-teman di rumah maunya gimana potongannya. Kalau aku sih ya potongannya begini aja, kotak-kotak kecil aja. Ini ya udah aku sisihkan. Dan yang setengahnya lagi mau aku parut. Nah, untuk topping di atas dimsumnya nanti. Dan ini nggak semua kejunya aku pakai ya. Nanti kalau misalkan kejunya itu kurang baru aku pakai lagi nih sisanya.
Nah, akhirnya kita sudah ke tahap akhir. Ini mau aku bungkus dimsumnya dengan kulit dimsum. Tapi sebelumnya siapkan loyang atau wadah yang lebar. Dan jangan lupa loyangnya itu diolesi dulu ya permukaannya dengan minyak goreng. Biar nggak lengket nanti ketika dimsumnya diangkat mau dimasukkan ke dalam dandang kukusan. Dan siapkan juga 3-4 sendok makan minyak goreng yang dicampur dengan 3-4 sendok makan air. Jadi 1:1 ya. Kalau minyak gorengnya 4 sendok berarti airnya juga 4 sendok. Dan ini nih yang gak kalah pentingnya adalah kulit dimsum. Teman-teman bisa membuat sendiri di rumah ataupun beli jadi. Kalau aku biasanya bikin sendiri. Tapi karena aku kemarin itu lagi mager, jadi aku putuskan aku beli aja deh langsung ke tempat pembuatnya. Nah, kebetulan aku dapat yang warna-warni cantik seperti ini. Next, insya Allah kapan-kapan aku bikinin ya resep buat teman-teman kulit dimsum. Ambil 1 lembar kulit dimsum, olesi semua permukaan kulit dimsum bagian luar dan bagian dalamnya, lalu masukkan adonan ke dalam kulit. Setelah dimasukkan, lebar-lebarkan sampai ke sisi-sisi kulitnya. Jadi dagingnya itu dilebar-lebarkan dulu sampai ke sisi-sisi kulit dimsum. Lalu tambahkan potongan keju tadi ya, yang sudah dipotong-potong tadi ke tengah-tengah adonan dimsum. Lalu lipat, nah seperti ini cara melipatnya ya. Nah, kumpulkan satu persatu, lalu menyatu mereka semua. Kita kepal-kepal bagian atasnya. Dan misalnya bagian atasnya kurang rapi, bisa dirapikan lagi dengan sendok. Nah, karena kita membuat dimsum keju, jangan lupa pakai topping keju di atasnya. Biasanya pakai wortel ya, tapi karena ini dimsum keju, jadi kita pakai topping keju di atasnya. Nah, lanjut lagi sama seperti tadi ya. Cara membuatnya. Untuk pengolesan kulit dimsum ini, teman-teman bisa menggunakan kuas atau cukup dengan tangan seperti aku ini ya. Tapi jangan lupa tangan harus dalam keadaan bersih sebelum mengerjakan dimsumnya. Nah, akhirnya semua dimsum sudah jadi, tinggal dikukus aja. Siapkan kukusan yang sebelumnya, olesi kukusan dengan minyak goreng agar tidak lengket ya nanti ya dimsumnya. Dan sisi-sisinya juga diolesi dulu. Nah, ini sudah mendidih airnya. Masukkan satu persatu dimsum. Tata yang rapi, jangan sampai berdempetan agar nanti kalau sudah matang tidak saling lengket ya satu sama lain. Kukus selama kurang lebih 25 menit. Nah, ini 25 menit sudah berlalu, dimsumnya sudah matang. Nah, ini sudah baunya sudah harum ya, sudah kerasa banget baunya. Angkat satu persatu dimsumnya. Dan dinikmati selagi hangat, ini sangat enak banget ya. Dan akhirnya dimsum ayam kejunya sudah jadi semua. Dan resep ini bisa menghasilkan 40 buah dimsum ayam keju. Dan ini mau aku cobain dulu ya. Nah, ini harum banget. Ini saya cocol dengan saus aja. Ini tadi mau saya buatkan sekalian saus Bangkoknya ya, tapi durasinya sudah panjang banget. Insya Allah lain kali saya buatkan. Ini enak banget, luar biasa. Pokoknya enak banget ini. Rekomen banget ya. Teksturnya pas, kenyalnya pas, gak kenyal-kenyal banget. Pokoknya enak banget. Dan walaupun dimsumnya sudah dingin, ini aku makan tetap lembut banget, nggak ada kerasnya sama sekali. Nah teman-teman, akhirnya sampai juga ke penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton mulai dari awal sampai akhir video.
Semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe-nya ya biar aku tambah semangat. Bye.